Oh, oke, mungkin kita bisa langsung mulai saja ya untuk materi kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan di pagi hari yang cerah ini untuk melaksanakan pelatihan fundamental Blue Team ya. Jadi di materi fundamental Blue Team ini kita akan mempelajari terkait bagaimana melakukan aktivitas ethical hacking ya. Kemudian bagaimana selanjutnya dari hacking yang kita lakukan, kita melakukan investigasi ke dalam log ya. Jadi kita lakukan investigasi ke log untuk menemukan adanya jenis serangan yang terjadi di dalam sistem ya. Jadi fundamental blue tip ini adalah materi yang lanjutan sebenarnya ya. Jadi teman-teman harus minimal paham lah tentang bagaimana melakukan hacking, ya tahu jenis-jenis serangan yang digunakan ya di dalam web hacking ya, seperti XSS ya, cross-site scripting, SQL injection, kemudian teman-teman juga paham tentang clickjacking ya dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang selanjutnya kita lakukan ya, apa yang selanjutnya kita implementasi, jenis serangan yang kita implementasi selanjutnya kita investigasi lognya. Kita lakukan pemeriksaan log untuk mengetahui adanya indikasi serangan ke dalam sistem gitu. Jadi sebenarnya aktivitas hacking yang terjadi di dalam web itu sebenarnya semua tercatat di dalam log gitu. Cuman kadang kita yang nggak paham gitu. Apakah kita nggak paham atau mungkin malas atau gimana ya. Jadi sebenarnya aktivitas hacking itu sudah tercatat di log dan tugas kita di selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan ke dalam log itu untuk mengetahui eh, jenis serangan apa yang digunakan oleh hacker ke dalam sistem kita gitu. Ah, eh, jadi tanpa berlama-lama lagi saya langsung share screen ya untuk materi kita di hari ini sambil menunggu teman yang lain ya untuk join. Jadi materi kita di hari ini adalah terkait dengan log analisis ya. Bisa dilihat ya teman-teman slide-nya. Oke, Oke, jadi ini eh, ya, jadi ini materi pertama kita ya di pertemuan fundamental Blue Team. Kita akan belajar bagaimana mengenali daripada log analisis ya. Terus kemudian bagaimana selanjutnya kita bisa melakukan eh, analisis ya terhadap log yang ada di dalam sistem gitu ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, saya mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman yang baru bergabung ya, yang baru kenal dengan saya. Jadi mohon izin, nama saya Zulkifli Said. Jadi aktivitas sehari-hari saya sebagai seorang akademisi juga seorang praktisi. Jadi saya ngajar di beberapa kampus ya, terus ngajar juga di beberapa industri ya, training center dan lain sebagainya yang berhubungan dengan
IT ya, infrastruktur, security, programming ya, dan lain sebagainya. Ini beberapa sertifikasi saya, ya, jadi saya certified SC Council Trainer, kemudian saya certified juga di CompTIA, CASP ya, Security Plus, Pentest Plus, Linux Plus, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah alamat email saya. Nanti Anda bisa kontak saya di email ya atau di grup ya. Kita ada di dalam grup yang sama. Kita bisa discuss di sana ya terkait dengan materi kita tentang Blue Team. Ini email saya kiflinux@gmail.com. Kemudian ini channel YouTube saya ya @Said Zulkifli. Jadi semua rekaman materi untuk sesi webinar kita nanti akan saya upload di sana. Jadi teman-teman nanti bisa menonton ulang untuk sesi rekamannya. Oke, jadi itu tadi ya perkenalan singkat dari saya ya. Eh, jadi ini adalah topik materi kita di hari ini ya tentang log analisis. Jadi sebelum kita masuk ke dalam melakukan analisis terhadap log, tentu saja kita perlu memahami apa definisi daripada log ya. Jadi log ini adalah log analisis ini adalah mekanisme untuk melakukan pemeriksaan, memahami dan mengevaluasi log ya, mengevaluasi log atau aktivitas yang terjadi di dalam sistem ya, baik itu dari sisi perangkat lunak, sistem operasi dan aplikasi gitu. Jadi kejadian yang terjadi di dalam sistem itu tercatat di dalam log gitu. Jadi ada ada istilah log di dalam sistem operasi yang menyimpan terkait kejadian ya di dalam aplikasi ya, termasuk misalkan adanya upaya peretasan, ya, hacking, itu semua sudah dicatat di dalam log sebenarnya. Jadi tugas kita selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan di dalam log untuk menemukan adanya suatu evidence ya, untuk menemukan adanya indikasi serangan ke dalam sistem. Istilahnya kalau dalam ini barang buktinya ya, cari barang buktinya apa teknik yang digunakan oleh si hacker itu seperti apa gitu. Nah, jadi kalau log analisis itu melakukan pemeriksaan ya, sedangkan log itu adalah filenya. Jadi log ini berupa file ya, berupa file yang mencatat peristiwa yang terjadi di dalam sistem komputer. Jadi peristiwa yang terjadi itu bisa macam-macam. Peristiwanya itu bisa ada akses ke dalam layanan misalkan, atau ada terjadi kesalahan sistem ya, ada servis-servis tertentu yang mengalami gagal booting ya, gagal eh, kemudian ada juga aktivitas yang terjadi terkait dengan jaringan komputer ya dan lain sebagainya. Jadi hampir sebagian besar sistem yang apa proses yang terjadi di dalam sistem itu tercatat di dalam log gitu ya. Jadi hampir sebagian besar aktivitas itu ada di log, dan log ini selanjutnya nanti akan kita investigasi ya untuk mengetahui apa peristiwa yang terjadi di dalam sistem. Nah, jadi ini adalah beberapa alasan mengapa kita perlu lakukan analisis log ya. Karena yang pertama satu ya tentu saja untuk mengetahui adanya suatu insiden di dalam sistem. Jadi jadi kalau di dalam ethical hacking itu kan ada dua ya. Ada IOA dan ada IOC ya. Jadi kalau IOA itu artinya indicator of compromise ya. Indicator of attack ya. Jadi ada saya sambil mencatat di notepad ya. Jadi ada beberapa jenis-jenis istilah yang perlu teman-teman pahami ya. Ah, jadi ada IOA dan ada IOC ya. Nah, itu. Jadi kalau IOA itu artinya indicator of attack ya. Nah, jadi kalau indikator of attack itu artinya adanya indikasi serangan ke sistem, tapi belum berhasil, berarti masih berupa indikasi, masih berupa percobaan hacking ke sistem, ya. Adanya percobaan serangan ke sistem, tapi dalam hal ini masih gagal gitu, masih
Nah, tapi itu tetap tercatat juga di sistem. Ya, ada ada query-query tertentu yang mencoba melakukan hacking ke sistem itu semua tercatat gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan indikator of attack ya. Terus kemudian kalau yang kedua itu ada yang kita sebut dengan indikator of compromise. Nah, kalau ini adanya serangan dan serangan itu berhasil tereksekusi di sistem. Nah, kalau ini sudah berhasil, kalau yang tadi itu masih indikasi. Adanya percobaan serangan ke sistem namun gagal gitu ya. Nah, kalau IOC adanya percobaan serangan ke sistem dan berhasil. Nah, itu. Nah, jadi hati-hati. Kalau masih IOA, kalau masih IOA itu ya masih aman lah ya. Artinya dia masih hanya sekedar coba-coba gitu. Tapi sistem kita berhasil melakukan proteksi gitu ya. Kita masih terlindungi karena ini masih ada indikasi. Tapi hati-hati kalau ternyata dia sudah IOC, indikator of compromise. Artinya apa? Jenis serangannya itu sudah berhasil ya. Si attacker selanjutnya sudah attacker selanjutnya sudah berhasil masuk ke dalam sistem kita gitu. Ah, jadi yang mau kita lakukan di dalam aktivitas log analisis yaitu menemukan kedua hal ini ya. Kita coba cari adanya indikasi serangan, barang buktinya apa, kapan jenis serangan itu terjadi, seperti apa pilot yang digunakan oleh si hacker. Nah, jadi jadi kita lakukan log analisis sebenarnya untuk deteksi dini gitu ya. Jadi kita lakukan log analisis untuk deteksi dini gitu. Artinya sebelum terjadi apa? Kita harus ketahui dulu IOA-nya, indikator of attack, dan kita cegah gitu. Kita cegah sebelum terjadi IOC. Nah, jadi kalau kita sudah tahu ada indikasi serangan, kita investigasi, dia mencoba melakukan serangan ke mana, terus kemudian kita patching, kita lakukan patch, kita tutup celahnya. Agar apa? Agar serangan itu tidak berhasil tereksekusi ke dalam sistem gitu. Kalau kalau berhasil, wah ini hati-hati, ini berarti jatuhnya sudah indikator of compromise gitu. Sistem kita sudah berhasil dikompromis oleh seorang hacker gitu. Nah, jadi tujuan dari log analisis ya deteksi dini. Artinya apa? Kita deteksi adanya serangan sedini mungkin sebelum serangan itu berhasil tereksekusi ke dalam sistem gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi tujuannya melakukan log analisis ya melakukan pencegahan ya. Jadi kita lakukan deteksi dini dan melakukan pencegahan secepat mungkin gitu. Sebelum eh, si aktornya eh, melancarkan serangannya secara terus-menerus ke dalam sistem. Nah, tentu saja ini tujuannya adalah untuk security ya, keamanan gitu. Jadi sering kita jumpai ada banyak website yang dihack gitu ya, menjadi korban dari apa slot gacor ya dan lain sebagainya. Nah, jadi tujuannya kita agar sistem kita selalu aman gitu. Selalu aman, selalu bisa terhindar dari adanya serangan ya dan lain sebagainya. Dan tentu saja melakukan analisis log ini agar kita komplain terhadap regulasi ya. Kita sudah apa namanya? Sudah sesuai dengan standarisasi industri yang ditentukan gitu. Ah, jadi kita lakukan log analisis untuk selanjutnya kita bandingkan pada aturan regulasi yang ada. Kita sudah komplain belum dengan ISO 27001? Kita sudah komplain belum dengan ISO 27002 PCI DSS gitu. Jadi kita harus bisa komplain dengan standarisasi yang ada gitu. Jadi gimana sistem kita dikatakan aman gitu kalau kita belum komplain dengan standar security gitu. Jadi acuannya melakukan log analisis ini untuk mengetahui terkait apakah sistem kita ini sudah patuh dengan aturan standarisasi keamanan yang ada gitu. Dan tentu saja analisis log ini ya bertujuan untuk melakukan pemecahan masalah
Dan bertujuan juga untuk melakukan maintenance gitu. Jadi misalkan kalau kita mengembangkan suatu aplikasi, nah kita pengen uji tuh aplikasinya. Kita pengen uji aplikasinya ini udah bekerja apa fungsionalitasnya sudah bekerja dengan baik atau belum gitu. Kalau ternyata ada fungsionalitasnya belum bekerja dengan baik, nah itu kita bisa ketahui melalui analisis log. Oh, ini fungsi validasinya belum bekerja dengan baik ini. Berarti ada fungsi yang selanjutnya perlu kita tuning ya, perlu kita perbaiki lagi gitu. Nah, jadi ini tujuannya adalah untuk melakukan pemeliharaan sistem. Jadi kita bisa tahu apa yang perlu kita tingkatkan dari sistem kita dengan melalui mekanisme analisis log gitu. Nah, jadi ini adalah komponen log ya. Nah, jadi komponen log itu terdiri dari beberapa hal ya. Jadi yang pertama itu pengumpulan log, normalisasi, penyimpanan, analisis, dan laporan gitu ya. Ah, jadi kita fokusnya di pertemuan ini adalah melakukan analisis log gitu ya. Jadi beda halnya misalkan kalau kita ingin membangun SIEM ya. Ya, jadi saya disclaimer dulu ya. Saya disclaimer dulu. Jadi materi kita ini tidak sampai ke membangun SIEM ya. Jadi materi kita hanya sampai melakukan analisis log, melakukan percobaan hacking, kemudian melakukan analisis log langsung ke komputer yang menjadi target dari serangan itu gitu. Nah, jadi kalau kita ingin membangun SIEM tentu saja kita lakukan pengumpulan log gitu. Jadi ada beberapa sistem yang ada di dalam organisasi ya, ada perangkat network, perangkat server, ada perangkat endpoint. Nah, itu kita ambil lognya. Kita kumpulkan lognya untuk selanjutnya untuk selanjutnya kita simpan ke dalam log server. Nah, jadi log server ini nanti tugasnya mengumpulkan log dari berbagai sumber. Nah, untuk selanjutnya nanti akan ditampilkan melalui SIEM. Ya, jadi di SIEM nanti kita bisa lihat aktivitas aktivitas log yang ada di sistem yang kita kelola. Nah, jadi materi kita adalah melakukan hacking, kemudian kita langsung melakukan pemeriksaan ke dalam endpoint yang kita coba seperti itu ya. Jadi kita tidak sampai dengan ini ya, tidak sampai membangun SIEM gitu. Namun untuk membangun SIEM tentu saja butuh keahlian log analisis gitu ya. Nah, jadi ini adalah pondasinya agar kita bisa membangun SIEM ke depannya gitu. Ini adalah pondasi awalnya ya. Bagaimana melakukan log analisis. Nah, jadi kalau kita ingin bangun SIEM, tentu saja kita perlu melakukan pengumpulan log dari berbagai sumber. Kemudian log itu selanjutnya kita lakukan normalisasi. Karena kan standarnya beda-beda ya. Ada log dari beda log yang dihasilkan oleh Windows Server, log yang dihasilkan oleh Linux, log yang dihasilkan oleh sistem yang berbasis Unix dan lain sebagainya. Nah, itu kita normalisasikan, kita standarisasikan gitu. Nah, karena log itu bisa berbeda urutan atributnya ya. Jadi ada urutan-urutan atribut dari setiap log itu kita standarisasikan gitu biar seragam untuk memudahkan kita di dalam melakukan log analisis ya. Nah, kemudian kita simpan ke dalam suatu server ya, ada server log ya. Jadi ada log server yang menampung log dari berbagai endpoint yang ada. Kemudian selanjutnya kita lakukan analisis sehingga kita bisa menemukan adanya suatu evidence, menemukan adanya barang bukti serangan ya, adanya serangan ke sistem dan lain sebagainya. Dan kemudian selanjutnya di akhir itu kita bikin laporan, ya, laporan hasil analisis log namanya gitu. Nah, kita investigasi bagaimana kondisi sistem kita, apa yang kita indikasi sebagai suatu serangan, ya, sebagai suatu gangguan di dalam sistem, kemudian kita dokumentasikan untuk selanjutnya nanti kita laporkan kepada pihak atasan, kepada pihak manajerial ya terkait dengan kondisi sistem yang ada gitu. Nah, jadi
ini yang saya katakan tadi ya di tahap pengumpulan log itu. Jadi kita kumpulkan log ini dari berbagai sumber. Misalkan kita ambil log, kita punya apa? Jadi makanya di dalam organisasi itu kan ada yang namanya eh, aset inventory ya. Jadi kita kita inventaris dulu itu aset-aset yang ada di organisasi. Oh, kita punya server, kita punya network, kita punya firewall, kita punya aplikasi, kita punya apa lagi. Nah, itu kita ambil lognya. Kita ambil, kita kumpulin lognya. Biasa kadang proses ngumpulin lognya ini kita bisa dengan bantuan tools ya, seperti Splunk ya, Wazoo. Jadi ada agent yang kita install di setiap endpoint. Yang selanjutnya endpoint itu nanti akan meneruskan ya, mengambil lognya dan mengirimkan log itu ke server kita gitu, ke log server yang ada gitu. Nah, jadi pengumpulan log ini bisa dengan dua cara. Kita bisa dengan cara manual atau kita bisa dengan menggunakan bantuan dari aplikasi ya. Kita bisa dengan cara otomatis gitu ya. Kalau kalau pakai cara manual ya kita bisa menggunakan perintah Linux ya. Kalau kita menggunakan cara otomatis ya kita bisa dengan menginstal agent ya. Ada agent yang kita install ke endpoint. Endpoint itu nanti yang akan selanjutnya mengirim log itu ke dalam server. Nah, kemudian setelah log itu terkumpul di dalam server, ini kan nanti memiliki format dan standarisasi yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi kita lakukan proses normalisasi. Jadi log yang dihasilkan oleh Windows Server, oleh Linux dan lain sebagainya, kita samakan standarisasinya agar standar apa agar menggunakan satu satu standar log gitu kan. Ya, sehingga memudahkan kita di dalam melakukan analisis gitu. Karena log yang yang dikirim dari berbagai sumber kita transformasikan agar menjadi satu standar log yang sama gitu kan. Nah, terus ini adalah terkait dengan penyimpanan log. Jadi log-log yang sudah dinormalisasi tadi itu disimpan di dalam log server ya. Ada namanya log server yang bertugas untuk menyimpan data-data log. Ah, Kemudian, nah ini penyimpanan log juga perlu kita pertimbangkan gitu. Karena log ini kan nanti dari berbagai sumber. Kemudian log ini nanti kan jumlahnya akan banyak gitu. Apalagi log itu kan setiap ada peristiwa terjadi, sistem kita nanti kan akan nulis log gitu kan. Jadi log ini nanti akan di-generate secara terus-menerus dan bisa dipastikan jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya akan banyak gitu. Maka dibutuhkan suatu mekanisme. Jadi ada mekanisme di mana kita bisa melakukan penyimpanan log dengan efisien ya. Jadi kita harus tahu kapan nyimpannya, kapan analisisnya, dan kapan selanjutnya log itu perlu kita hapus ya. Setelah melalui tahapan analisis tentunya ya. Nah, kemudian yang berikutnya di tahap pemeriksaan ini kita lakukan yang namanya analisis ya. Analisis. Jadi analisis ini adalah tahapan untuk menemukan adanya pola serangan. Makanya kadang untuk melakukan blue team ya, jadi untuk melakukan aktivitas blue team ini ya tentu saja kita harus tahu juga cara hacking gitu. Ya, jadi idealnya seorang defensif itu harus bisa hacking. Minimal tahulah, minimal bisa mengidentifikasi karakteristik dari jenis serangan itu seperti apa. Karena kan apa yang mau diamankan gitu. Kalau kita cara nyerangnya aja nggak tahu gitu. Jenis serangan SQL injection itu seperti apa, XSS, cross-site scripting. Kalau nggak paham itu gimana cara cari polanya. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus paham dulu pola serangannya. Setelah kita paham pola serangannya, pola itulah yang selanjutnya kita jadikan acuan untuk melakukan pemeriksaan di dalam log. Ah, ya. Dan pola serangan itu bisa juga berupa sebuah anomali, ya.
Jadi anomali itu artinya suatu aktivitas yang tidak biasa, yaitu kita sebut dengan anomali. Jadi cara identifikasinya bisa juga dengan cara mengetahui baseline kondisi sistem kita. Normalnya kondisi sistem kita seperti apa? Nah, ketika ada aktivitas yang di luar daripada kenormalan, nah ini kita sebut tadi sebagai anomali gitu. Oh, query ke sistem saya itu biasanya seperti ini, tapi tiba-tiba ada query seperti ini. Ya, itu kan anomali gitu ya, di luar daripada eh, kenormalan yang terjadi di sistem gitu ya. Jadi untuk lakukan analisis, nah ini yang saya katakan tadi, analisis itu ada dua, ada kita bisa dengan cara manual atau kita dengan otomatis dengan menggunakan bantuan software ya. Nah, jadi kita nanti di sini analisisnya manual ya. Kita analisisnya manual dengan menggunakan perintah Linux ya. Jadi ada perintah-perintah yang selanjutnya nanti akan kita pelajari untuk melakukan pengolahan terhadap data log ya gitu ya. Ah, atau jadi setelah kita paham cara manualnya, baru kita gunakan tools aplikasi. Nah, ini banyak terjadi. Kita langsung pakai tools, pakai Wazoo, pakai Splunk, sehingga pada saat implementasinya bingung, ini perintahnya apa saja, query apa saja yang bisa saya gunakan. Nah, karena cara manualnya enggak paham. Jadi harus paham dulu cara manualnya sehingga ketika kita menggunakan automatic SIEM ya, automatic log analysis seperti Wazoo dan lain sebagainya itu kita tidak akan kesulitan karena kita paham cara manualnya. Nah, nah, dan terakhir dan tahapan akhir itu adalah melakukan pelaporan. Jadi kita sudah melalui beberapa tahapan tadi ya. Jadi yang pertama kita kumpulin log dari berbagai endpoint, kemudian kita lakukan transformasi ya. Kita standarisasikan log-log tadi dan yang dikumpul dari berbagai sumber agar menggunakan satu standarisasi yang sama. Kemudian kita simpan ya. Kita simpan lognya untuk selanjutnya kita analisis. Kita analisis lognya, kita cari polanya, adanya pola-pola serangan, anomali, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa pakai pattern recognition ya, atau pattern matching ya. Jadi kita pakai eh, suatu teknik, ada metode yang kita kenal dengan regular expression, itu bisa kita gunakan untuk deteksi pola-pola serangan ya. Atau kita bisa dengan menggunakan perintah Linux untuk melakukan pengolahan terhadap data log gitu kan. Nah, kemudian terakhir baru kita buatkan laporannya. Jadi hasil analisis log ini nanti kita sajikan ke dalam suatu laporan. Yang selanjutnya nanti akan digunakan oleh siapa? Digunakan oleh sistem administrator, pihak manajerial, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Nah, dari situ kita bisa mengambil keputusan karena berbasis pada data ya. Jadi kita sudah punya data terkait kondisi sistem, kemudian kita lakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusannya bisa misalkan melakukan pembaruan terhadap aplikasi. Bisa misalkan kalau laporannya ternyata ada indikasi serangan, nah kita lakukan tindakan, misalkan apa? Lakukan validasi segera, implementasikan firewall ya dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis log yang selanjutnya nanti akan kita olah ya. Kita akan coba olah beberapa jenis log. Jadi yang pertama itu ada log system. Jadi kalau log system ini yang berhubungan dengan sistem operasi ya. Ada apa informasi tentang kernel ya, driver ya dan lain sebagainya. Itu ada di dalam log system. Kemudian ada juga log aplikasi. Nah, kalau log aplikasi ini log yang berhubungan dengan aplikasi yang berjalan di sistem. Misalkan apa? Ada web service ya. Kita pakai Nginx, pakai Apache, like HTTPD ya, like HTTPD. Nah, itu semua di di record ke dalam log aplikasi ya. Ada juga log keamanan ya, misalkan yang berhubungan dengan firewall.
Semua percobaan-percobaan akses yang melalui firewall nanti akan dicatat ke dalam log keamanan. Begitupun juga dengan log jaringan ya. Nah, kalau log jaringan ini tentang eh, traffic ya, traffic atau visitor yang masuk ke sistemnya. IP-nya berapa, terus berapa jumlah paket yang di generate ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita sebut dengan log system. Jadi log system itu adalah file atau data yang berisi catatan aktivitas dan peristiwa yang terjadi di dalam sistem komputer. Nah, ini. Nah, jadi kalau misalkan ada service yang gagal, eh, ada service yang gagal berjalan gitu ya, Apache mengalami gangguan gitu, atau sistem eh, eh, terjadi eh, gagal booting gitu. Terjadi kegagalan melewat driver dan lain sebagainya. Nah, itu semua tercatat ke dalam log system ya. Jadi yang mencakup daripada log system ini antara lain ada sistem operasi, aplikasi, perangkat keras ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita melakukan analisis log terhadap sistem, nah ini adalah beberapa file yang perlu kita olah gitu. Nah, ini beberapa log file yang perlu kita perhatikan. Ada syslog ya, varlog syslog, varlog messages. Nah, ini. Jadi kalau kalau Linux sekarang kan hampir sebagian besar sudah menggunakan sistem D ya. Jadi kalau sistem D itu sudah bukan pakai sudah tidak menggunakan varlog syslog lagi gitu kan. Nah, jadi kadang menggunakan varlog messages atau journal D ya, journal D itu kalau yang pakai sistem D ya. Kalau yang sebelum sistem D itu biasa kita pakai yang varlog syslog gitu ya. Jadi nanti kita bisa kondisikan. Nah, kalau saya sendiri pakai yang Ubuntu ya. Jadi target saya adalah Ubuntu itu biasa pakai Parlock Messages itu ya. Apalagi kalau yang sudah menggunakan sistem dia, yang sudah menggunakan kernel terbaru gitu. Ah, kemudian ada juga Farlock Outlock ya. Outlock ini artinya authentication lock ya. Jadi semua lock yang berhubungan dengan proses autentikasi, lock yang berhubungan dengan informasi kernel ya. DMSG ya, secure boot dan lain sebagainya. Ini semua lock yang berhubungan dengan sistem. Nah, kemudian ada log aplikasi ya. Jadi kalau log aplikasi ini adalah log yang mencatat terkait dengan peristiwa yang terjadi di dalam aplikasi. Nah, jadi kalau kita melakukan log analisis terhadap suatu layanan web, berarti kita akan banyak bermain di sini di log aplikasi, terutama ke log dari web service, terutama log web server yang ada di sistemnya. Misalkan dia pakai Apache ya, atau pakai Nginx ya. Nah, jadi informasi yang mencakup log aplikasi ini antara lain ada informasi kesalahan, peringatan, informasi diagnostik ya, dan lain sebagainya. Jadi query-query ya, intinya query-query yang terjadi di dalam aplikasi, khususnya pada metode GET, itu semua tercatat ke dalam log ini, ke dalam log aplikasi yang selanjutnya nanti akan kita investigasi. Apa saja sih yang diakses oleh user gitu? Apa saja sih yang akses oleh user? Ah, apa saja sih yang dimasukkan oleh user gitu? Itu nanti semua kita bisa lihat melalui log gitu. Nah, jadi kalau log aplikasi itu ada Farlog syslog ya, ada Farlog Apache ya. Jadi kalau kalau syslog ini dia kan umum ya sistemnya. Jadi kalau umum itu dia bisa masuk aplikasi, dia bisa masuk eh, ke security dan lain sebagainya ya. Jadi ada log yang sifatnya general dan ada log yang sifatnya spesifik. Nah, kalau yang syslog ini kan dia general dia ya, umum gitu. Semua aktivitas yang terjadi di sistem itu kita bisa lihat di syslog. Tapi kalau kita mau spesifik melihat ke 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 dalam aplikasinya, nah kita bisa lewat Apache ya, spesifik langsung ke
directory web service-nya ya, yaitu Apache ya. Kemudian Nginx, misalkan juga ada log MySQL, PostgreSQL ya dan lain sebagainya. Dan kita bisa cek juga di syslog ya. Jadi syslog ini campur dia. Ada sistem, ada aplikasi, ada security ya dan lain sebagainya di syslog. Nah, nah, kemudian yang berikutnya itu ada log yang mencatat terkait dengan aktivitas keamanan. Ya, contohnya ini log dari firewall. Misalkan di dalam sistem kita pakai IP table, nah, itu. Kita definisikan rule di dalam IP table. Kemudian ketika ada traffic masuk, maka rule yang telah kita definisikan itu kita cocokkan dengan traffic yang ada gitu. Nah, jadi lognya itu nanti akan tersimpan ke dalam log keamanan ya. Jadi ini log-log keamanan yang ada pada Linux atau Unix ya. Ada UFW ya, farlog UFW log ya. Ada firewall ada farlog syslog. Nah, syslog lagi nih ada. Ada lagi farlog syslog di sini karena dia memang umum dia, general ya. Ada farlog DHCP log ya. Ini kalau kita menggunakan service DHCP ya. Kita menggunakan service DHCP, maka lognya nanti akan tersimpan ke dalam warlock di HCPD log ya, .log gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada log jaringan. Ini yang hubungannya dengan lalu lintas jaringan ya, koneksi berapa jumlah paket yang dikirim, berapa jumlah paket yang diterima, aktivitas firewall ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang paling penting ya. Jadi untuk melakukan analisis terhadap log ya tentu saja kita harus paham gitu. Kita harus paham apa sih isi daripada file log ya. Karena gimana mau lakukan analisis analisis log gitu kalau kita sendiri nggak paham isinya log apa gitu. Apa sih yang dimuat di dalam suatu file log ya. Jadi yang dimuat di dalam suatu file log itu tentu saja ada timestamp, ada waktunya. Jadi timestamp ini itu mendefinisikan kapan suatu event itu terjadi ya. Kapan suatu aktivitas itu terjadi. Jadi timestamp ini nanti mendefinisikan waktu ya. Tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik. Nah, itu semua terdefinisi secara detail di dalam timestamp. Nah, jadi kalau kita lakukan analisis terhadap log itu kita lihat timestampnya. Wah ini serangan terjadi mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Nah itu kita tahu dari mana? Dari timestampnya, waktunya. Oh ini mulai adanya aktivitas denial of service di jam sekian. Nah itu. Jadi kita punya barang bukti kapan serangan itu terjadi. Nah, kita melihat dari waktunya. Nah, kemudian kita bisa melihat level lognya. Apakah level lognya itu cuman info, warning, atau error. Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita pakai yang sistem dia, pakai apa jurnal D ya, ada perintah di Linux ya khususnya di Ubuntu itu pakai jurnal D. Nah, itu nanti lognya bisa mengklasifikasi. Dia bisa mengklasifikasi informasi dari lognya. Apakah itu log warning, ya, apakah itu info error dan lain sebagainya. Nah, itu. Tapi tidak semua log punya mekanisme seperti ini. Kalau log-log aplikasi itu nggak ada klasifikasi seperti ini nggak ada. Jadi kita harus menginvestigasinya secara manual. Nah, itu. Kalau kalau jurnal dia sistem yang berbasis sistem D itu umumnya dia sudah punya mekanisme untuk mengklasifikasi seperti ini. Ada infonya, warning, error, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada pesan lognya. Ya, ada pesan log. Jadi pesan, nah intinya juga ada di sini. Ya. Jadi pesan log ini nanti berisi endpoint yang diakses oleh si hacker gitu, oleh si attacker. Jadi di sini di pesan log ini kita bisa tahu, oh jenis serangan apa yang digunakan oleh si hacker di sini di dalam pesan log ini. Oh dia pakai XSS, dia pakai skill injection, dia pakai cross-site scripting. Nah itu kita identifikasi dari pesan lognya, ya dari pesan lognya.
Nah, kemudian yang terakhir itu adalah metadata. Nah, metadata tambahan ya. Misalkan IP address-nya, IP address dari si attacker itu dia menggunakan IP berapa ya. Status responnya ya. Jadi status respon itu kan kalau web kan ada yang 200 oke ya, 200 oke, 404, 302. Nah, kita harus paham eh, kode-kode dari HTTP ya. Jadi ini tools untuk melakukan log analisis ya. Jadi untuk melakukan log analisis ini nanti kita bisa menggunakan tiga tools ya. Kita bisa pakai yang open source, yang gratis. Terus kemudian kita bisa juga pakai yang closed source, tapi dia komersial dan tools-tools khusus ya. Jadi kalau kita pakai yang open source itu ada beberapa, ada yang Kibana ya, kita bisa pakai Elasticsearch ya, Logstash, Kibana, atau biasa kita sebut dengan ELK ya. Jadi ELK itu singkatan dari Elasticsearch, Logstash, dan Kibana ya. Ini open source ya. Terus ada Greylog ya, Fluentd. Nah, ini semua tools automatic log analysis tools ya. Ini semua yang berbasis otomatis. Kemudian ada untuk yang komersial itu ada Splunk. Ya, jadi Splunk ini sebelumnya open source ya. Sudah sebelumnya open source, tapi karena sudah diakuisisi oleh Cisco, jadi Splunk ini sekarang sudah berbayar. Sudah berbayar deh. Jadi sudah tidak gratis lagi. Nah, Splunk ada SolarWinds ya, jadi punyanya IBM, Datadog ya. Jadi kalau yang open source juga bisa pakai Wazoo ya. Wazoo. Kemudian ini yang tools tools khusus ya. Biasanya ini yang berbasis cloud base ya. Jadi yang berbasis cloud base. Jadi misalkan di sini ada AWS ya, AWS CloudWatch, AWS ya, Google Cloud, Azure ya, Azure Monitor. Ini semua tools yang berbasis cloud yang bisa kita gunakan untuk melakukan log analisis. Ah, ah. Jadi ini tahapan-tahapan untuk melakukan log analisis ya. Jadi yang pertama tentu saja kita perlu mengkonfigurasi untuk lognya. Ini sering terjadi. Ada juga seperti ini. Ada juga yang lognya sengaja dinonaktifkan. Nah, ini yang bahaya. Jadi saya sering temui itu. Ada beberapa web yang ternyata ada beberapa sistem yang menonaktifkan log. Pertimbangannya karena performance. Log ini kan dia makan memori juga gitu. Log ini kan dia kan mengenerate informasi gitu kan. Jadi dia butuh resource ya, dia butuh sumber daya, memori dan lain sebagainya. Jadi ada alasan, wah, lognya saya aktifkan saja, nonaktifkan. Kenapa? Karena berat gitu. Sementara resource saya terbatas. Nah, itu hati-hati. Ketika terjadi insiden itu gimana cara cari investigasinya? Lognya dimatikan, ya. Jadi log itu ya harus diaktifkan gitu. Karena untuk mengetahui kondisi sistem dan ketika terjadi hacking ke sistem, nah kita bisa tahu sumbernya dari mana. Ini lognya dinonaktifkan dengan pertimbangan tadi, dengan pertimbangan, wah sistem saya berat ini kalau jalanin log. Nah itu. Boleh, boleh saja, tapi ketika terjadi hacking, Anda pasti akan kesulitan untuk mengidentifikasi dari mana pola serangannya, dari mana sumber serangannya. Jadi log ini istilahnya kalau dalam security itu harga mati gitu. Jadi nggak bisa ditoleransi ya. Log ini harus aktif gitu ya. Tidak bisa kita disable. Tidak bisa kita disable. Dia harus aktif. Ah, Terus kemudian kita perlu melakukan pengelolaan dan penyimpanan lognya. Jadi di mana lognya mau kita simpan? Ya. Jadi kalau defaultnya log itu kita simpan di directory /var/log gitu.
Ah, terus kemudian baru kita lakukan jenis analisis yang mau kita gunakan. Apakah kita mau gunakan yang real time atau yang batch ya, atau yang kalau real time berarti pemeriksaan lognya itu dilakukan di setiap detik. Itu real time itu. Tapi butuh resource yang tinggi juga tentunya karena pemeriksaannya dilakukan setiap setiap ada event terjadi. Atau kita mau yang batch ya, yang jadi yang bergiliran gitu ya. Jadi kita jadwalkan untuk melakukan pemeriksaan log misalkan di setiap 1 jam, di setiap 2 jam ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk pengaturan log collection kita bisa pakai agent. Jadi misalkan contohnya seperti tools-tools tadi ya, ada Wazoo, ada Splunk. Nah, kalau di Splunk itu kan ada Splunk server, ada Splunk client gitu. Jadi Splunk server ini yang nampung data-data log, sementara yang agent nanti ini kita install di client untuk melakukan forward, untuk memforward log yang ada di client ke server. Nah, itu. Itu yang kita sebut dengan log forwarding. Ya, jadi agent ini dia tugasnya mengumpulkan log dari setiap endpoint yang ada untuk selanjutnya nanti dikirim ke server. Nah, itu. Ah, ini kalau kita pakai yang cara otomatis. Jadi kita tidak sampai di sini, kita tidak sampai mengkonfigurasi SIEM ya. Jadi yang mau kita implementasi, kita implementasikan jenis serangannya, kemudian kita investigasi ke sistem. Kita lakukan investigasi ke sistem untuk menemukan adanya percobaan serangan. Nah, untuk perkembangannya, nah kita bisa bangun SIEM. Nah, kalau kalau kita mau monitoringnya secara real time ya. Kalau SIEM ini nah, kelasnya sudah enterprise. Banyak banyak perangkat, banyak server yang mau kita monitoring secara otomatis. Nah, kita bisa dengan membangun SIEM. Nah, jadi penyimpanan log ini penyimpanan log itu idealnya kita simpan di berbagai sumber ya. Kita bisa simpan di lokal atau di komputer yang lain atau mungkin di layanan cloud gitu. Jadi log ini aset juga ya. Ini aset gitu yang perlu kita kelola tentunya ya. Karena log ini dia menyimpan informasi tentang traffic dan lain sebagainya sehingga kita perlu mekanisme untuk bagaimana mengelola log ini dengan baik gitu. Jadi misalkan kalau terjadi permasalahan di sistem, kita nggak punya akses ke log, itu gimana cara cari tahunya? Nah, sementara kita sudah tidak punya akses lagi ke sistem, tapi kalau lognya di forward ke komputer yang lain, ke server yang lain, kan kita bisa investigasi di sana gitu. Oh ternyata sebelum terjadinya insiden 1 jam sebelumnya ada aktivitas yang mencurigakan. Nah, kita tahu dari log yang kita temukan sebelumnya gitu, yang kita investigasi sebelumnya. Ah, ini tadi ya analisis real time dan batch. Ah, ini yang ini yang selanjutnya nanti akan kita praktekkan ya. Jadi yang mau kita praktekkan ini adalah terkait dengan teknik analisis log. Jadi teknik analisis log ini kita akan menerapkan suatu perintah untuk melakukan pencarian dan filter. Jadi karena log ini kan nanti akan sangat banyak isinya ya, bisa sampai apalagi kalau log sistem ya. Sistemnya udah berjalan bertahun-tahun itu lognya numpuk. Bisa sampai 1 juta baris, bisa sampai 2 juta baris. Nah, jadi kita perlu suatu perintah, kita perlu suatu query agar memudahkan kita di dalam melakukan pencarian pola tertentu. Karena kalau kita mau cek per barisnya itu kan akan susah itu. Jadi sangat banyak barisnya, ada 1 juta, 2 juta baris. Jadi dengan menggunakan perintah kita bisa melakukan sortir, kita bisa melakukan filtering, sehingga kita bisa secara spesifik menemukan pola yang ingin kita dapatkan. Ya. Terus kemudian analisis log juga kita fungsi untuk melakukan korelasi log ya. Jadi kita bandingkan log. Jadi kita punya log yang menggambarkan kondisi normal dari sistem kita, kemudian kita bandingkan dengan log yang ada saat ini. Bagaimana? Ah,
Sehingga dengan begitu kita bisa menemukan adanya suatu anomali ya, berdasarkan apa namanya? Berdasarkan informasi log yang kita miliki sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir melalui perintah log ini kita bisa melakukan visualisasi. Kita grafikkan seperti apa traffic. eh, Kemudian selanjutnya tentu saja kita sebagai bahan untuk laporan, ya, laporan kepada pihak manajerial, ya, pimpinan ya, dan lain sebagainya. Oke, kita melanjutkan untuk sesi demo ya. Jadi ini ada studi kasus yang akan kita coba untuk demonstrasikan yang implementasi ya. Jadi saya share screen ya. Jadi saya share screen dulu untuk labnya. Jadi labnya di sini saya menggunakan VM ya. Jadi untuk labnya, silakan Anda setup ya. Jadi nanti saya bisa kirimkan petunjuk cara setupnya di grup ya. Jadi yang kita butuhkan di sini ada dua, ada beberapa tools ya, requirement ya. Jadi untuk requirementnya sendiri, pertama tentu saja kita butuh attack ya. Eh, eh, Kita butuh OS untuk melakukan attacking gitu, attacker gitu, attacker. Attackernya dalam hal ini saya akan menggunakan Kali Linux untuk melakukan aktivitas penetration testing. Sedangkan untuk victim, saya pakai Ubuntu server ya. Dalam hal ini saya akan pakai Metasploitable. Jadi Metasploitable itu dia pakai Ubuntu server ya sebagai servernya. Jadi untuk korbannya sendiri ada dua, ada yang offline, ini yang offline dan ada juga yang di internet ya. Jadi ada beberapa web yang saya sediakan untuk bahan latihan teman-teman ya untuk praktek hacking, tapi jangan sembarang gitu. Jadi sumber daya yang saya sediakan saja gitu. Jadi jangan Anda coba-coba ke sistemnya orang gitu. Itu udah bukan ethical hacking lagi namanya. Kemudian kita butuh VM ya, Virtual Machine Manager ya. Jadi jadi untuk Virtual Machine Manajernya Anda bisa pakai VMware atau pakai eh, VirtualBox ya dan lain-lain itu. Jadi di sini saya pakai VMware ya. Ah, ah. Jadi ini VM, saya pakai VMware ya. Jadi di sini ada beberapa sistem operasi yang berjalan di dalam lingkungan VM saya. Jadi di dalam VM saya ini ada Kali Linux ya. Kemudian ada juga Metasploitable. Sebentar. Oke, ini. Dia loading dulu. Ini. Ah, jadi untuk attacking-nya sendiri saya pakai Kali Linux ya. Untuk attacking saya pakai Kali Linux, sedangkan untuk korbannya, untuk targetnya di sini saya pakai Metasploitable gitu. Jadi untuk target di sini ada dua. Target ada dua, ada yang offline, ada yang online gitu. Tapi yang online itu ada beberapa web yang saya kelola, Anda bisa jadikan latihan. Tapi yang offline nanti kita pakai yang Metasploitable. Ada juga target yang online. Ya. Nah, jadi kita coba ini dulu ya. Kita mencoba melihat isi log dulu gitu. Kita pelajari log dulu. Nah,
Nah, jadi di sini kita coba melihat eh, informasi daripada log ya. Jadi log itu nyimpan informasi apa saja sih? Gitu. Ah, Parlog syslog, parlog outlog ya. Nah, sebentar lagi proses loading. Ah, ah. Ini untuk Ubuntu servernya, ini Ubuntu server. Kemudian ini adalah Kali Linux. Kali Linux sementara loading dulu. Jadi kenapa saya sarankan teman-teman pakai Kali Linux? Ya, jadi sebenarnya bebas. Misalkan teman-teman pakai Ubuntu, pakai distro Linux yang lain ya, boleh silakan gitu. Cuman saya sarankan Anda pakai Kali Linux. Kenapa? Karena tools untuk melakukan pentest itu sudah tersedia otomatis di dalam Kali Linux. Jadi Anda cukup install Kali Linux, semua tools yang Anda butuhkan untuk pentest itu semua sudah ada di dalam. Semua sudah ada di dalam. Jadi Anda tinggal pakai gitu ya. Anda bisa juga pakai Ubuntu, bisa. Bisa. Tapi Anda harus install satu persatu lagi untuk toolsnya. Tuh. Jadi biar memudahkan, biar kita bisa langsung masuk ke aktivitas ethical hacking, teman-teman harus pakai yang Kali Linux gitu ya, biar biar cepat gitu. Nah, sebentar dia masih loading. Ini, oke. Ini kali, ini kali. Oke, oke. Ini Kali Linux. Jadi kita bisa lihat di sini sudah. Ah, oke. Ini tools-tools yang tersedia di dalam Kali Linux. Nah, ini. Ah, jadi ada untuk information gathering, vulnerability analysis. Nah, ini adalah tools-tools yang akan kita coba untuk pelajari gitu ya di sesi Blue Team ini ya. Tuh. Ah, jadi saya masuk terminal dulu. Oh, bisa dilihat teman-teman. Halo, untuk Bisa, Pak. terminal, oh bisa ya terminalnya. Oke. Bisa. Ah, ah. Jadi begini. Jadi kita coba lihat log dulu gitu. Kita coba pelajari log ya. Jadi di sini saya punya website ya, Public Ultra. Ah, jadi kita coba jadikan Public Ultra ini sebagai target ya, target. Jadi kita coba masuk ke ini dulu. Kita masuk ke server dari Public Ultra. Nah, kita coba pelajari log itu seperti apa sih log itu kan. Eh, ini saya ambil IP-nya. Ah, mau. Saya lakukan remote dulu ke server target ya. Jadi ini target kita. Kemudian saya coba masuk ke dalam direktori lognya. Jadi log di dalam Linux itu umumnya ada di sini. Slash var slash log. Jadi semua aktivitas yang terjadi di Linux itu tercatat di sini di var log. Slash var slash log. Ah, jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa log ya. Ada outlog ya, authentication log, ada kernel log, ada jurnal ya, ada jurnal, ada user log ya. Jadi cara untuk saya clear dulu ya. Jadi kalau ls itu kan artinya ngelihat isi file ya. Ah,
Jadi kalau kita pengen ngelihat isi lognya itu, nah mudahnya kita bisa pakai nano out log. Nah, jadi kalau kita lihat isinya seperti ini. Jadi kalau nano itu kan editor ya. Jadi saya cuma pakai buat ngelihat isi log gitu. Nah, jadi ini isi log. Jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi ya. Sebentar. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, log ini menyimpan informasi terkait dengan waktu. Di sini bisa kita lihat ini log Juni nih, Juni Juni 23, ah, jam, menit, detik. Ah, ah, kita lihat ini ada aktivitas SSH. Ah, jadi kita bisa lihat ini adalah percobaan login. Ini semua percobaan login yang terjadi di dalam sistem. Bisa kita lihat di sini violate password for root ya. Jadi ada kesalahan password untuk akun root gitu ya. Receive disconnect from IP-nya di sini. Ini kita bisa lihat IP yang mencoba melakukan akses ke sistem 347010.201. Nah, ini IP-nya. Terus kemudian ini user yang digunakan untuk melakukan percobaan login. Dia pakai akun root. Akun root. Nah, ini. Jadi ini percobaan login semua yang terjadi di dalam sistem. Jadi misalkan kalau di sistem kita itu terjadi serangan brute force, ya serangan percobaan login secara berulang-ulang ke sistem. Nah, kita bisa ceknya di sini di Outlook. Kita bisa cek di Outlook gitu. Nah, ya. Jadi selain kita bisa pakai perintah nano, saya clear dulu. Jadi kalau tadi itu kan untuk editor, ini kan nano editor ya. Nano kemudian diikuti dengan file yang ingin kita cek gitu. Outlook lah ini. Ah, selain itu, selain kita menggunakan perintah nano, kita bisa pakai perintah cat ya. Cat out log. Nah, jadi kalau ini saya read gitu. Saya lihat isi file Outlook tanpa melakukan edit. Jadi cuman ngelihat log. Saya enter set. Nah, jadi ini isi lognya. Nah, ini isi log yang yang terjadi. Ya. Nah, ini isi daripada file Outlook gitu ya. Isi daripada file Outlook. Nah, jadi, tapi kalau kita pakai perintah cat itu kita ngelihat seluruh isi filenya. Kalau kita cuman pengen ngelihat 10 file pertama, ini kan ada banyak baris ya. Ada 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 ratusan atau ribuan baris gitu. Nah, jadi kita bisa misalkan saya pengen ambil 10 baris terbawah atau 10 baris teratas. Kita bisa pakai head. Kalau head artinya saya mau ambil yang teratas ya. Head misalkan out lock enter. Ini. Jadi ini cuman 10 head. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10 lah, cuman 10. Kalau kita pakai head ya, jadi head itu artinya kan kepala gitu kan. Jadi kita pengen ngelihat 10 baris di atas. Atau kita bisa juga pakai tile. Kalau tile ini perintah untuk melihat isi baris 10 ke bawah gitu kan. Kalau tadi 10 ke atas ini 10 ke bawah. Head tile out lock. Ini. Jadi bisa kita lihat waktunya jam. Ini kita bisa lihat waktunya di sini ya. Ini. Sorry. Saya clear dulu. Clear biar enak. Tile. Ini ya. Kemudian selain itu kita bisa filter. Jadi saya bisa filter. Saya misalkan begini.
Saya bisa filter dengan menggunakan perintah cat, misalkan outlook, saya pakai grep, grep. Jadi ini adalah perintah untuk melakukan filter. Saya lihat dulu seluruh isi file log, kemudian saya grab, saya filter semua kata yang mengandung ini, semua kata-kata yang mengandung invalid, gitu, invalid. Ketika saya enter, set. Nah, jadi dia hanya menampilkan yang mengandung kata kunci invalid, ya, invalid, invalid, invalid. Ini yang ini percobaan yang gagal gitu. Ya, jadi dari sini saya bisa lihat ini ada yang coba-coba login ke sistem saya ini tapi gagal. Invalid user, invalid user. Ini kan gagal ini. Invalid user, invalid, invalid. Ini gagal ini invalid. Ini yang gagal. Atau kita bisa filternya berdasarkan apa? Pilot gitu ya. Semua semua log yang semua user yang mencoba mengakses dengan kata kunci admin misalkan enter. Ini semua yang mencoba login pakai user admin. Nah, semua yang mencoba akses menggunakan user admin. Sebentar, saya clear. Enter. Ini admin, admin. Jadi kita akan belajar perintah-perintah ya. Jadi kita coba nanti mempelajari perintah-perintah yang ada di Linux untuk memudahkan kita untuk mensortir pola-pola yang ingin kita cari gitu. Ini. Jadi kita bisa lihat ini. Nah, jadi kalau kita bisa mempelajari lognya untuk mengetahui adanya indikasi serangan ke sistem. Ya, itu tadi untuk Outlook ya. Jadi seperti yang saya bahas tadi di slide, kalau yang Outlook ini itu isinya adalah percobaan login. Jadi kadang kalau kita melakukan remote SSH ya, remote SSH secure shell, lognya itu nanti akan tertulis di sini, di Outlook ini. Jadi kita akan demo sebentar, saya coba demonstrasikan. Misalkan kita lakukan jenis serangan brute force attack, kemudian kita cari evidence-nya. Kemudian kita cari evidence-nya di dalam Outlook ya, di dalam Outlook ini. Kemudian ada juga log untuk web service. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat ini ada ini log log service ini. Log yang berhubungan dengan service. Ya, dalam hal ini adalah Apache. Ya, ada Apache ya. Ada public filter access log, ada access log. Nah, kita coba lihat isinya. Ah, 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 jadi bisa kita lihat di sini. Nah, dia polanya berbeda. Polanya dia agak lain dia nih. Polanya agak lain. Jadi polanya seperti ini dia. Kalau yang tadi kan yang di ujung kiri itu adalah waktu ya. Kalau tadi Outlook itu kan yang di ujung kiri waktu. Kalau kalau Apache Lock yang di ujung kiri ini IP. Nah, ini kan IP 161.35.22.53 ini IP. Terus ini kosong, strip ini kosong kosong. Terus di atribut keempat di baris keempat ini isinya adalah waktu. Nah, ini 23 Juni 2024. Nah, ini yang saya bilang apa? Dinormalisasi. Nah, misalkan kalau lognya ada log aplikasi, log autentikasi. Nah, itu dinormalisasi dulu biar dia menggunakan satu standarisasi yang sama gitu. Biar memudahkan kita untuk melakukan pemeriksaan di dalam log. Nah, ini log semua ini. Nah, ini log-log daripada web ya. Ah, ya. Ah, jadi ada juga log web ya, public sultra, publicsultra.id.
Public Ultra Access Lock. Ah, ini. Nah, ini. Ini spesifik ke website Public Ultra. Nah, ini query-query yang terjadi. Oh, ada alamat IP 136.243.220.213 di tanggal 23 Juni 2024. Dia melakukan akses kemana? Dia pakai metode GET ya. Dia pakai metode GET akses kemana? Ke direktori 5 kebiasaan apa nih? 5 kebiasaan yang bisa merusak otak kamu. Ah, dia ngaksesnya ke resource ini. Ah, ini. Ah. Terus status code-nya berapa? Oh, status code-nya 200. Ah, ini. Berarti apa? Ini berhasil tereksekusi. Jadi kan kalau paham HTTP response itu kan ada yang 200. 200 kan artinya berhasil gitu. Kalau 400 berarti resource not found, file not found. Atau 301 itu berarti redirect. Nah, jadi ini yang mau kita perhatikan. Dia pakai metode apa, terus di sini query apa yang diakses gitu. Ah, jadi jenis serangannya itu nanti ada di sini. Di ininya, eh, di URL-nya itu. Jadi kita bisa identifikasi di URL-nya kalau si hacker memasukkan suatu query-query yang mencurigakan. Nah, itu. Nah, tapi ini kan masih aman ini. Ini aman eh, karena ini ya apa resource web ya. Ini dia ada ngakses artikel ini lagi ngakses artikel kalau seperti ini. Ah, ini get kronologi apa ini? Kronologi hilangnya gitu. Turun 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 turun. Nah, kita bisa cari di sini. Jadi indikasi adanya serangan itu ada di dalam sini. Ah, ini ada yang akses halaman login. Ah, ini. Ada yang akses halaman login. Yang akses halaman login itu IP-nya 49.232.145.205. Nah, dia ngakses halaman login. Nah, ini wp-login.php. Nah, HTTP 101 responnya apa? Responnya 200. Berarti apa? Berhasil. Ini berhasil. Ada yang berhasil login. Bisa jadi ada operatornya yang lagi login. Nah, terus ini ada yang mencoba akses halaman Ajax. Nah, ya. Dia ngakses WP admin post new. Nah, ini. Dia ngakses halaman postingan gitu. Ah, jadi ini tidak sepertinya ini tindak lanjutnya dari sini ya. Ini login, kemudian ada WP admin. Ah, ini. Jadi kita bisa cari tahu di sini. Kita bisa cari tahu misalkan kalau ada jenis-jenis serangan seperti SQL injection, cross-site scripting, ya, kemudian eh, command injection, ya kita bisa cari tahunya di sini dari dari melakukan analisis terhadap log gitu. Nah, nah, ini untuk log dari web, ya. Ini untuk log dari web, ya. Nah, ini untuk log web. Nah, terus kemudian ada log apa lagi? Ah, ada kernel log ya, ada cat syslog ya. Nah, ini syslog ya. Jadi kalau syslog tadi yang berhubungan dengan sistem. Nah, jadi kita bisa mencari tahu adanya indikasi dari log-log ini ya. Nah, PHP session. Jadi saya akan mencoba mensimulasikan gitu ya. Jadi saya mau coba simulasi, misalkan kalau ada serangan terjadi gitu, kita pengen ngeceknya di mana. Nah, jadi saya copy dulu ya. Nah, ini Outlook kan ini kan ada isinya ya. Outlook ada isinya. Saya coba backup. Ini Juni ya, ini Juni, ini hari ini ya. Ini Juni hari ini tanggal 23. Ini saya backup Outlook. Saya ls-min-l dulu, saya lihat permissionnya. Ini ya.
eh, CP Outlook ke outlook.ori. Ah, jadi saya sudah copy Outlook ke directory Outlook ori, kemudian lsminl Outlook ori, ya. Kemudian ini saya kosongkan, yang Outlook ini saya kosongkan. Echo. Jadi ketika saya cut Outlook, kosong sekarang isinya ya. Kosong. Sekarang isinya kosong. Sekarang saya coba melakukan percobaan brute force. Berarti kan seharusnya aktivitas saya tercatat dong, gitu kan. Berarti seharusnya aktivitas brute force saya tuh seharusnya tercatat di dalam directory Outlook ini gitu. Nah, jadi saya keluar, kemudian eh, saya coba saya keluar ya. Kemudian saya coba ulangi. Jadi asumsinya ini saya seorang attacker, saya nggak tahu sama sekali nih passwordnya apa. Kalau ini sekarang sudah ada, karena saya sudah melakukan percobaan login ya. Ini tadi saya ketika disconnect, kemudian ini ketika saya melakukan percobaan login lagi, accepted. Nah ini accepted. Jadi IP saya itu ini 103.154. IP public saya ini 103.154.138.54. Ini IP public saya. Nah ini ketika session tadi saya destroy. Session saya lagi establish. Ketika saya keluar, berarti remove session. Yang kedua, saya melakukan percobaan login lagi. Berarti apa? Accepted kan? Berarti ada dua event yang terjadi. Pertama ketika saya log off, kemudian yang kedua ketika saya login lagi untuk yang kedua kalinya. Di sini statusnya accept ya. Ah, kalau gagal kan tadi apa? Invalid ya. Kalau gagal tadi invalid. Nah, kita bisa filter query-nya gitu tadi. Nah, jadi yang dilakukan oleh seorang attacker di sini. Jadi jadi kita bisa melakukan jenis serangan seperti brute force ya. Jadi apa namanya? Nah, jadi ini ini sering terjadi. Ini sering terjadi, sistem itu dikonfigurasi apa adanya ya, dikonfigurasi apa namanya, konfigurasinya default. Nah itu jadi kalau di dalam OWASP itu ada namanya security miskonfigurasi ya. Jadi kita nggak bisa mengkonfigurasi layanan itu apa adanya. Misalkan contohnya SSH, itu SSH jangan diinstal terus di ditinggal begitu saja. Itu hati-hati, itu rawan. Kenapa? Karena konfigurasi SSH secara default itu dia tidak mengimplementasi batasan percobaan jumlah login. Dia tidak menerapkan limitasi percobaan login. Jadi kalau menurut saya default konfigurasi itu sama dengan miskonfigurasi ya. Konfigurasi standar itu adalah konfigurasi yang rawan. Kenapa? Karena bisa di brute force. Jadi kita harus tuning lagi. Biasa kadang kalau kita sudah install service, servisnya jangan dibiarkan standar, harus dicuning. Nah, jadi jangan memperbolehkan eh, remote melalui akun root. Itu nggak boleh. Terus portnya harus diganti, jangan port yang default. Terus kemudian harus diterapkan berapa jumlah percobaan login yang dibolehkan. Jadi idealnya jumlah percobaan login itu hanya 3 kali saja. Jadi lebih daripada 3 kali kita blok gitu. Nah, jadi kan tidak masuk akal itu. Tidak mungkin ada orang bisa melakukan login sebanyak 1.000 kali dalam 1 detik, itu tidak mungkin. Pasti bot itu, pasti bot, pasti script. Jadi tugas kita mengidentifikasi. Ini ada percobaan lebih daripada 3 kali dengan IP sekian. Kita blok, kita bikinkan rule-nya untuk melakukan blok. Jadi yang sering terjadi banyak yang kena retas itu karena akunnya default, tidak dicuning. Jadi hacker bisa dengan mudah. Ah, jadi hacker dapat dengan mudah untuk menebak gitu. Jadi saya cuma iseng-iseng aja gitu, iseng-iseng. Jadi hacker coba
menebak dengan mudah. Misalkan dia ngeping gitu. Jadi pertama satu, dia ping, iseng-iseng aja ping. Ah, terus misalkan ping lagi, misalkan ke ah, iseng-iseng aja. Ah, jadi yang dilakukan hacker itu seperti ini. Ketika kita ping, nah kita pengen tahu ini alamat IP asli server apa enggak, gitu. Jadi kalau hacker itu dia sudah paham polanya pasti kalau dikonfigurasi secara standar pasti saya bisa melakukan remote melalui SSH. Jadi saya cukup paham polanya. Kalau polanya untuk melakukan remote ke standar SSH itu seperti ini. SSH root add terus diikuti dengan alamat IP public, diikuti dengan alamat IP public terus diikuti dengan portnya. Dalam hal ini adalah 22, enter. Berhasil. Berarti apa? Berarti saya bisa remote sebagai akun root. Cuman permasalahannya di sini saya tidak tahu passwordnya. Tapi dari sini saya sudah bisa tahu bahwa ini konfigurasi SSH-nya konfigurasi default. Ah, tes lagi misalkan, saya ping lagi nih. Ini juga salah. Kenapa? Karena dia tidak melewatkan firewall. Jadi idealnya ketika ada aktivitas ping seperti ini, itu jangan sampai menampilkan alamat IP asli dari server. Nah, ini banyak saya temukan seperti ini. Ketika saya ada project-project pentest, saya ping langsung dapat alamat IP asli dari target. Wah, itu enak sekali. Kita langsung bisa dapat target. Terus bisa di scanning pakai Nmap. Jadi tugas seorang blue team itu dia harus bisa memproteksi sistem dari adanya upaya scanning, jadi adanya upaya brute force ya dan lain sebagainya. Makanya kadang blue team itu dia pentest dulu. Dia harus tahu pentest. Kenapa? Karena dengan paham pentest kita jadi tahu apa yang perlu kita perbaiki dari sistem gitu. Nah ini saya iseng-iseng aja nih. Saya iseng-iseng. Saya nggak tahu sama sekali dia pakai apakah dia lewat firewall atau dia lewat. Saya cuma coba-coba saja. Nah ini berarti apa? Ini standar konfigurasinya ini standar. Karena saya bisa remote langsung pakai akun root dan portnya juga pakai port yang 22. Ah, berarti yang dilakukan oleh seorang hacker selanjutnya di sini adalah mencari tahu passwordnya. Dan ini saya belum tes. Dia menerapkan limitasi apa enggak ini? Saya belum tes ini. Ah, jadi saya bisa seperti ini. Jadi jadi di dalam hacking itu ada dua, ada offline attack dan ada online attack. Jadi yang mau kita implementasi di sini itu adalah online attack, ya. Jadi online attack itu ada di online attack itu ada Medusa, ada Hydra, ya, ada Encrack, ya, dan lain-lain ya. Ini tools-tools yang biasa digunakan oleh hacker untuk melakukan percobaan brute force ke dalam sistem. Nah, jadi saya bisa seperti ini. Jadi yang saya butuh itu adalah dictionary, word list ya. Ah, Locate word list. Ini. Jadi ini database. Ini database password yang bisa digunakan, gitu. Ini database password yang bisa digunakan oleh hacker. Jadi word list itu adalah kumpulan password yang dicoba secara terus-menerus ke dalam sistem. Jadi dia akan mencoba terus-menerus sampai ditemukan password yang sesuai. Jadi kalau kita masuk ke word list, var eh, saya locate dulu. Saya mau pakai yang John the Ripper, coba John. John. Jadi ada word list dari John ya. Saya coba USR share. Ini. Ini directory John. Saya masuk ke CD USR word list cut.
Nah, ini ada dictionary nih. Ini ada dictionary, ada SQL map. Ah, nih. Jadi ini password semua ini. Ini password semua. Nah, jadi sistem kerjanya brute force itu dia akan mencoba satu persatu, dites dulu. Kalau ini gagal, ini bernilai false. Coba untuk password ini 0813 sekian sekian, ketika dia dia false, maka dia looping lagi. Lanjut lagi di baris berikutnya. Jika gagal, lanjut lagi di baris berikutnya. Dilakukan secara terus-menerus sehingga didapatkan password yang sesuai dari target. Itu. Ini brute force. Jadi jadi cara untuk mengantisipasi daripada jenis serangan seperti ini ya server harus menerapkan limitasi. Kalau sudah 3 kali percobaan password dan gagal blok IP-nya. Nah ini banyak terjadi. Dia tidak menerapkan limitasi. Sehingga mau 1 juta, mau 10 juta password diinputkan. Itu tetap diproses sama server. Nah ini yang sering kejadian. Karena tidak adanya limitasi, maka server itu selanjutnya bisa dihack. Ah, apalagi sekarang ada dictionary isinya sampai 2 giga, ada isinya sampai 6 giga. Wah, jadi bayangkan itu ada berapa ratus juta password. Dan bisa jadi password Anda itu ada salah satunya di dalam dictionary itu. Jadi hati-hati. Jadi kita bisa mengkonfigurasi untuk melakukan percobaan limitasi. Misalkan pakai file to ban ya dan lain sebagainya. Sekarang saya uji coba. Saya mau pakai yang John misalkan. Saya mau pakai yang John. John the Ripper. Saya John. Saya cut John. Ah, jadi perintahnya seperti ini. Saya pakai Hydra. ah, jadi ping ya. Ping. ah, jadi ini saya sudah dapat. Jadi tadi saya sudah ketahui bahwa ini bisa remote pakai root ya. Bisa melakukan remote pakai akun root gitu. Jadi saya bisa seperti ini. Hydra. Karena saya sudah ketahui rootnya. Saya sudah ketahui username-nya. Jadi tidak perlu repot-repot. Karena saya sudah tahu rootnya. Jadi ini idealnya harus di disable. Jangan remote pakai akun root. Bahaya. Jadi idealnya remote-nya harus pakai akun user. Nanti setelah masuk baru Anda sudo masuk sebagai super user. Kemudian saya definisikan untuk passwordnya itu saya pakai USR share word list dari John. Kemudian ini adalah alamat IP-nya. Ini adalah alamat IP daripada target yang ingin kita brute force. Kemudian ini adalah protokol SSH-nya. Kemudian ini adalah treat-nya. Treat-nya sama dengan 4 gitu. Jadi kita pakai 4 core ya, 4 ini dari prosesor kita gitu. Ketika saya coba enter, dia akan melakukan percobaan brute force. Nah, dia akan mencoba melakukan attacking ya ini. Lihat, dia sedang attacking sekarang. Jadi aktivitas brute force seperti ini sebenarnya sudah tercatat di dalam sistem. Jadi di server itu sudah nyimpan informasi adanya brute force. Nanti tugas kita adalah memfilter. Jadi kita filter itu percobaan-percobaan brute force yang sudah terjadi di sistem. Dia pakai username apa, password apa. Nah, itu. Terus alamat IP publik yang digunakan oleh attacker apa? Kalau kalau ternyata mereka tidak sengaja pakai alamat IP publik asli, ya ini kan kadang juga seperti ini. Kadang juga banyak hacker, bukan cracker sih saya bilang itu script kiddie. Baru belajar sedikit, langsung coba-coba belajar. Tapi ternyata IP-nya tidak disamarkan. Itu enak sekali cara ngedeteknya itu. Nah, ini banyak yang terciduk. Ini langsung ketemu. Langsung ketemu. Username login, password kilometer bulu kucing. Selesai. Bayangkan itu. Hanya hitungan berapa detik saja. Apalagi sekarang sudah ada quantum computing. Coba cari tahu itu ada. Jadi sekarang kita bisa pakai quantum computing. Disediakan free sama IBM. Buat nge-brute force servernya orang. Itu bahaya. Nah, jadi langsung ketahuan. Nah, kalau ketika saya coba login pakai ini. Saya copy.
SSH root at tadi berapa IP servernya? 139.59.234.19. Saya paste itu. Ini saya copy. Ini saya copy, paste. Saya paste, enter. Masuk WMI. Ah, Masuk sebagai root. Jadi dapatnya langsung akun root. Kenapa? Karena di sini, karena konfigurasi SSH-nya gitu. Ini kesalahan konfigurasi. Sehingga ketika di brute force, si hacker langsung bisa dapat akun root. Karena memang dibolehkan root. Makanya ini harus diganti. Ini harus diganti, ini harus diganti. Jangan pakai yang standar. Kalau ini memang saya sengaja downgrade ini. Server saya memang sengaja saya downgrade biar bisa jadi bahan latihan. Ah, jadi kalau kita periksa lognya gini. Kalau kita mau periksa lognya gini. Var log, berarti aktivitas tadi itu tercatat di Outlook. Ah, ini percobaan brute force ini nih. Nih. Ah, Sekarang kita coba sortir cut Outlook, grab semua kata kunci yang mengandung invalid, enter. Nah ini. Ah, ini yang di ini yang diuji cobakan oleh attacker. Ya. Dia pakai one admin. Ini semua yang ada di dalam dictionary nih. Ini yang ada di dalam dictionary passwordnya. Ya, pakai akun root ya. Grab invalid akun root. Ini. Ah, ya. Pilot passwordnya ini. Nih. Ini pilot password form root. Yang melakukan percobaan login siapa? 103.154.138.54. Nah, kita coba cocokkan alamat IP public kita coba. WMI. Kalau ini cocok berarti sudah ketahuan pelakunya. Ini yang mencoba melakukan brute force. Kita sudah dapat IP public dari si attacker. Tapi kalau ternyata si attacker dia pakai proxy, berarti kita masih butuh effort lagi untuk melacak si attacker gitu. Ah, kita coba cocokkan. Atau saya bisa trace aja lah. Saya bisa trace ya. What's my IP? Ah, jadi kadang kalau kita investigasi lognya itu bisa bervariasi. Alamat IP itu bisa bervariasi. Kalau si attacker dia pakai VPN atau dia lewatkan proxy. Kalau dia lewatkan proxy server atau lewat VPN, ini IP-nya bisa ganti-ganti nih. Jadi dia brute force dengan melakukan perubahan IP secara terus-menerus. Ah, dia loading dulu. Ah, Terus, oh, oke, dia loading. Ya. Nah, ini ada informasinya nih.
Oh, wah, kelamaan. Saya pakai di sini aja. Nah, ini 103, 154, 138, 54. Kita cocokkan. Sama kan? Sama. Ini sama ini. Ini berulang-ulang ini 103 nih. Ini berulang-ulang. Ini berulang satu, dua, terus mana lagi? Ya, ini tiga berulang-ulang. IP yang sama. Berarti dia melakukan brute force dengan menggunakan static IP. Itu bahaya. Banyak script kiddies belajar brute force tapi IP-nya tidak disamarkan. Nah, itu. Jadi pas di log analisis langsung ketahuan IP publik. Kebetulan ternyata di rumahnya langsung ciduk. Jadi hati-hati. Ah, jadi seperti itu. Jadi artinya jadi idealnya gimana ya? Idealnya log itu harus kita cek secara rutin. Ya. Jadi log itu harus dicek secara rutin. Supaya apa? Supaya kita tahu. Artinya kan kita mau deteksi dini kan? Artinya kita mau deteksi dini. Kalau mau deteksi dini artinya sebelum insiden itu terjadi kita sudah tahu duluan. Jadi kita bisa terapkan rule atau bisa bikin rule. Misalkan ketika ada percobaan login di luar batas yang kita tentukan. Nah kita bikin rule-nya. Rule untuk melakukan blok terhadap IP tersebut gitu. Ya. Jadi yang kita simulasikan tadi itu adalah jenis serangan brute force. Jadi serangan brute force dan kemudian kita investigasi ke Outlook gitu. Ke dalam autentikasi Outlook karena Outlook ini menyimpan informasi percobaan login ke sistem. Jadi jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya akan ada banyak perintah yang akan kita pelajari. Jadi ada AWK, ada regular expression, ada find, ada grep, itu semua perintah-perintah untuk melakukan text processing. Nah, itu. Jadi text processing itu adalah perintah untuk melakukan pemrosesan teks untuk menemukan informasi yang kita inginkan. Nah, misalkan informasi berupa serangan. Kita bisa juga apa namanya memfilter ya. Saya pengen filter semua alamat IP yang digunakan hacker untuk melakukan percobaan brute force ya dan lain sebagainya gitu. Ah, jadi jadi beda metode serangannya, beda cara investigasinya. Jadi kalau misalkan tadi kita pakai apa namanya brute force ya, berarti kita ke Outlook. Jadi beda halnya lagi kalau web, jenis serangannya ke layanan web. Itu beda lagi cara analisisnya. Ah, beda lagi lokasi log daripada web service, beda lagi lokasi log daripada eh, percobaan login, beda lagi log yang ada di dalam sistem dan lain sebagainya. Jadi beda log, beda jenis serangan, beda lokasi kita menginvestigasi daripada serangan itu. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini. Jadi itu tadi ya pembahasan materi kita untuk di pertemuan satu. Jadi jadi di pertemuan satu kita demo ya terkait bagaimana melakukan brute force attack dan bisa kita ketahui bahwa ternyata ada celah dari layanan SSH gitu. Celahnya apa? Celahnya konfigurasi SSH-nya itu default sehingga bisa di brute force, bisa ditebak dengan menggunakan akun root ya, sehingga jenis serangannya itu berhasil tereksekusi dan kita juga mendemonstrasikan terkait bagaimana melakukan investigasi dari sisi lognya gitu ya untuk menemukan adanya indikasi serangan ke dalam sistem gitu ya. Oke, mungkin itu untuk pembahasan materi kita ya. Jadi tidak banyak untuk pertemuan pertama ini dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan banyak mempelajari perintah untuk text processing ya. Kalau itu tadi lognya masih sedikit. Bagaimana kalau lognya itu ada 1 juta baris? Cara filternya gimana?
Jadi tidak mungkin kita mau cek satu persatu, itu keriting jari tuh, keriting tangan itu. Dicek satu per baris. Jadi kita butuh suatu pola, pola perintah yang bisa memfilter hasil output kita dengan mudah gitu. Jadi kita bisa pakai perintah misalkan pakai regular expression, pakai AWK. Jadi kita bisa menampilkan, kita bisa sortir ya. Kita bisa melakukan slice and dice, sortir sehingga kita bisa mendapatkan inti informasi yang kita butuhkan dari banyaknya data gitu. Apalagi kalau lognya banyak ya. Ada ratusan sistem, berarti kan ada ratusan log. Nah, itu jadinya big data lagi. Kalau big data gimana cara ngolahnya kalau sudah big data ya? Kalau log gitu. Dari berbagai sumber, dari berbagai perangkat da- dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan di sini teman-teman? Halo. Eh, Ya, silakan Pak. belum Pak. Oh, oh Pak, belum. Ya, silakan silakan ya. mau tanya, Ya, 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 ya. kedengaran nggak? Ya, ya, kedengaran Pak, kedengaran Pak Darman ya. Keren, keren Pak Sul. Ya, 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 Oh, kedengaran. kameranya nggak nyala ya? Kamera saya. Oh, Nyala, udah. nyala, nyala Pak ya. Pak Sul, ah, menarik ini. Perlu di normalisasi dan standarisasi itu Ya, ya, betul. supaya bisa diolah. Heeh. Apakah ada aplikasinya kalau kayak gitu ya? Sebenarnya bisa pakai agent Pak. Misalkan kalau pakai Splunk ya, ada, tapi tetap harus paham query-nya Pak. Ada tools ya, Hmm, misalkan kalau pakai agent, tapi agent kan cuman memforward gitu. Jadi kita harus summary dulu. Tetap si user yang harus summary isi lognya. Karena kan nggak mungkin lognya mau kita kirim tiap detik gitu ya. Jadi kadang kita ambil rata-ratanya, ada kita ambil summary daripada lognya untuk kita kirim ke ini, ke log server gitu ya. Jadi memang ada perintahnya Pak. Ada perintahnya yang nanti kita akan pelajari itu cara summary lognya gimana gitu. Karena kalau ngirim tiap detik juga kan resource kita bisa habis itu. Makanya ya, dari ya, ya. d- data yang banyak kita ambil eh, statistiknya, nah, terus kita kirim. Nah, itu. Bisa seperti itu. Jadi lognya itu memang karena kalau real time pertimbangannya sumber daya Pak. Kalau dikirim terus menerus itu kan resource kita jadi habis. Nah, jadi kita bisa batch gitu. Kita bisa kumpulin dulu sekian, kirim untuk dianalisis gitu. Jadi fitur-fiturnya kita pilih lah. Fiturnya bisa. Jadi ada query-nya supaya fitur-fiturnya itu kita Hmm, pilah gitu ya. Ada itu seleksi atribut namanya. hmm, Seleksi atribut. hmm. Jadi kita seleksi atribut-atribut yang ingin kita ambil. Jadi udah mirip kayak machine learning lah. Hmm. Machine learning itu kan ada Ya, seleksi ya, ya, ya. Jadi atribut saya ya. bayangin. Hmm. Ah, ah. Hmm. Nah, kalau machine learning kan kita tahu ada normalisasi, Ya, betul. standarisasi semua kan, pakai instruksi kita dapat masuk gitu kan. Betul, Kita betul. kemudian standar Ah, dari nol ah, sampai satu atau minus satu sampai ah. satu gitu kan. Oh, Bedanya oke. kalau machine Menarik, learning menarik. ada proses Terus tadi, label, Pak. Kalau machine learning itu ada proses melabelkan. hmm, Jadi tiap baris itu ada atributnya di label ini normal, ini attack, ini attack apa attack, ini normal, ini attack, ini normal, itu terus di learning. Cuma bedanya mesin learning ada proses hmm. pelabelan. Kalau di dalam log itu nggak ada. Jadi langsung Oh forward nggak kita. ada ini ya. Ya, jadi kita lihat dengan mata telanjang. Atau kalau bisa kita bisa bikin SOAR. Itu kan ada SIEM, ada SOAR. Jadi SOAR ini untuk detection rule-nya gitu. Jadi SIEM ini kan System Information and Event Management gitu. Jadi dia hanya mensummary log dari berbagai sumber. Kalau tindakannya ya kita bisa dengan SOAR gitu. Apakah NLP bisa pakai juga? NLP bisa make Bisa dipakai, maksudnya bisa digunakan.
Ya sepertinya bisa Pak, Karena bisa sepertinya. baca teks berarti dong. Ya Dia kan baca bisa teks. baca teks kan. Iya bisa, Oh, bisa pakai oh, NLP berarti kita bisa. bisa ngelompokkan berdasarkan itulah. Boleh boleh. Nah, Ya itu improvisasi terus itu Pak, pengembangan itu. hmm, Jadi artinya di fundamental blue team ini kan yang mau kita lakukan, kita simulasi jenis serangan dan kita cari tahu evidence-nya di log. Nah, itu yang mau kita ya. implementasi di pelatihan. Misalkan tadi saya pakai brute force. Jenis serangan brute force seperti ini, investigasi di log seperti ini. Besok kita masuk lagi bahas skill injection, cara ngecek di lognya gimana. Gitu. Artinya paham jenis serangannya dan paham gimana caranya selanjutnya kita investigasi log tadi. Nah, manga yang tadi pakai brute force itu saya port 22 tahu dari mana ya? Itu port 22 memang standar konfigurasinya begitu, Pak. Jadi pada saat Oh, install SSH itu pasti otomatis dua-dua. Nggak, bahkan script kiddy sekalipun dia langsung bisa menebak itu. oh, memang udah standar tuh dia. Bisa juga dengan Apa nggak bisa scanning. diganti pakai port lain? Bisa, bisa diganti. Tapi kalau tetap bisa di scanning ya si attacker bisa dapat juga port itu. Hmm. Dan tadi kita ada dua sebenarnya. Bagaimana supaya di ping itu tidak muncul Nah, pakai pakai proxy atau nah. pakai VPN, Atau mudahnya terus begini. kemudian Ah, ah. Atau mudahnya atau di passwordnya password di diblok. password diperkuat, Heeh. paket ICMP dimatikan. Oh, Paket ICMP. ICMP, paket Ya ya, jadi ICMP-nya dia nggak balas pingnya ya. jadi dia nggak mereply. Pingnya itu nggak direspon sama server karena Ya paket ya 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 ICMP-nya ya ya. di blok. Blok. Terus yang Hmm. ketiga ganti portnya. Terus yang kemudian ganti akun Hmm. usernya. Jadi usernya jangan user yang default, tapi kita ganti dengan user yang memang kita khususkan untuk remote. Nanti di server baru kita Hmm. upgrade jadi root gitu. Jadi jangan remote langsung pakai akun root. Atau kita bisa terapkan Hmm. whitelisting. Jadi whitelisting di sini kita daftarkan IP yang boleh kita gunakan untuk remote. Oke, ngerti ngerti Pak. Terima kasih Eh, banyak. siap, siap. Terima kasih, Pak. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Ah, ah. Oke, jadi itu saja ya mungkin untuk pembahasan materi kita di siang hari ini ya. Saya bisa tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti akan kita ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama untuk melanjutkan materi fundamental blue team ya. Eh, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Ya, kasih, Mas. terima kasih banyak semuanya. Saya mohon izin nih. Rekamannya Makasih, saya langsung makasih. upload ke grup ya. Rekaman Siap, materi siap, dan siap. Terima materi. kasih. Terima kasih sama. Ya, terima kasih Pak Sul. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.